Oke, kita kembali ke materi lagi. Ya, ini adalah bagian dari trendline. Kemudian untuk chart patternnya nanti kita bahas khusus karena ini ada banyak chart pattern. Yang ketiga, mengenali price action yang ketiga. Ya, tadi sudah mengidentifikasi support dan resisten. Yang berikutnya, price action berikutnya tentu mengkombinasi. Ya, kombinasi dengan ring. Nah, ring ini adalah satu kemampuan market di dalam satu periode tertentu. Misalkan kita membaca ring harian, ring satu hari untuk hari kemarin dari ujung ke ujung, selisih antara tertinggi dan terendah. Yang kemarin adalah 1980 ya. Kemudian yang lusa 4200. Maka kita ambil yang tertinggi atau rata-ratanya. Dari 4000, dari 1900, kemudian ada lagi di sana 1700-an. Maka kisarannya di bawah angka 3000. Ya, hari ini kisarannya di bawah angka 3000. Sekarang berapa ini? Nah, 3000-an. Maka hati-hati di kondisi yang sudah mencapai ring harian, artinya sudah ring rata-ratanya, maka di situ nanti akan sering memantul. Nah, ketika di ujung tadi ini ditolak. Selain kita baca ring, ada namanya area support di sana. Nah, ini ada penolakan di sini. Penolakan ini ditembus apa enggak? Artinya ditembus itu di breakout dengan body atau tidak? Kalau cuma ekor berarti tidak breakout. Maka hati-hati di kondisi seperti ini, jangan entry, jangan masuk di area support atau resisten. Lebih baik menunggu sampai ada petunjuk sinyal selanjutnya. Baik itu nanti warna hijau atau bahkan memperkuat warna merah. Ya, di area support resisten lebih hati-hati, lebih baik menunggu petunjuk selanjutnya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini ya, terkait dengan teknikal. Ada banyak yang kita sampaikan tadi, bagaimana mengenali dari candlestick, bagaimana membaca candlestick, karakteristiknya bagaimana, kemudian membaca price action itu seperti apa, cara mengidentifikasinya. Ya, ketika kita kombinasikan nanti pelan-pelan nanti kita coba praktek, pelan-pelan coba nanti kita praktek. Nanti kita kembangkan sesuai dengan karakter kemampuan teman-teman semuanya. Sampai di sini materi yang kita sampaikan terkait teknikal, besok kita ulas lagi yang lebih panjang lagi, yang lebih detail lagi. Mudah-mudahan sedikit ini bisa diterima, bisa bermanfaat dan menambah dari wawasan kita. Silakan ada sesi pertanyaan, yang mau bertanya monggo silakan, biar nanti ada feedback, ada umpan balik dari teman-teman ketika kita sampaikan ada yang kesulitan, ada yang tidak memahami, silakan ditanyakan. Kalau materi hari ini tidak bisa diikuti dengan baik karena terkendala sinyal atau apapun, nanti bisa nonton videonya lebih detail lagi. Secara lengkap nanti akan kita share ke teman-teman semuanya. Silakan kalau mau bertanya, saya berikan kesempatan dulu. Yang mau bertanya di chat ini, siapa ini? Salma Country ini siapa ini? Kelas yang kemarin, baik kelas kemarin nanti besok saya upload. Yang hari ini tadi sudah, yang hari Senin sudah, hari Selasa besok, untuk hari ini besok lusa. Itu Ibu Anggra ini Pak, pakai punya anak saya ini ininya kok, baik Ibu. iPad-nya, maaf. Iya, nanti di grup nanti dilihat Bu ya, itu nanti kita upload, itu sudah satu rentetan, satu urut-urutan dari 1, 2, 3, 4, nanti dibaca satu-satu di
diteruskan karena itu sudah berurutan. Baik, yang lain Ya, Pak. monggo yang mau bertanya biar nanti ada umpan balik, ada feedback dari teman-teman. Oke, kita baca ada pertanyaan. Silakan Ibu Anita mau tanya monggo, mau pakai audio boleh, pakai chat boleh. Silakan Bu Iya, Anita. Pak, saya mau nanya. Oke. Berarti kalau baru sumbunya tembus ke support atau resisten itu belum Belum, jauh. fix ya, Pak ya? Masih Harus jauh. body ya? Harus body dan selesai ganti candle. Tidak boleh masih jalan, masih running pun tidak boleh. Harus selesai jadi candle yang utuh sempurna. Kalau kita menggunakan time frame H1 berarti harus ganti jam. Berarti di jam berikutnya atau di candle selanjutnya. Kalau kita menggunakan M15 maka sama, ini harus menggunakan di M15 ini harus ganti candle. Tidak boleh sumbunya saja. Sumbu bergerak pun atau body yang bergerak menembus pun kalau belum selesai candlenya tidak bisa disebut sebagai breakout. Ya. Oh ya, berarti body yang misalkan support mencapai support, body bawahnya itu nggak boleh bersumbu lagi ya, Pak ya? Boleh, yang penting bodinya tembus. Oke, saya kasih contoh Oh. begini ya, yang gampang ya, misalnya yang di breakout ya contohnya. Nah, ini adalah area support. Ini sumbunya nembus tetapi kembali ke atas, maka ini bukan disebut sebagai breakout ya, karena tidak breakout ini kalau tidak sideways nanti pasti berbalik. Sama halnya dengan begini, ini ada support, ada resisten, maaf ya. Resisten ini ya, resisten itu atau support itu ambil dari rejeksi terdekat atau ujung terdekat di sana yang di situ banyak memantul. Sama halnya dengan support tadi yang bawah, ini banyak memantul. Di area ini semuanya kembali semua. Maka dalam kondisi seperti ini hati-hati kalau sudah ada banyak pantulan, sumbunya panjang. Nah, ini peluang untuk kita berbalik, menunggu sinyal konfirmasi. Konfirmasinya ini hijau ini. Berarti di candle hijau selanjutnya kita baru buy. Dan itu nanti kalau kita terapkan sistemnya akan banyak profitnya daripada ruginya karena kita betul-betul menganut aturan atau sistem. Termasuk ini, misalkan ini di sini ditolak terus. Maka ketika ini mulai ditolak, kemudian ada merah. Nah, ini mulai penolakan, ada merah, tunggu satu merah lagi. Kalau satu merah lagi sudah warna merah maka kita entry sell. Tetapi ketika hijau maka tunda dulu lagi. Kemudian ketika sudah naik begini, ini bukan di sini lagi, supportnya naik di sini. Karena di banyak penolakan di sini. Perhatikan, ini namanya support dan resisten yang dinamis. Jadi support resisten tidak harus fix dengan di bawah. Cari yang terdekat dari runningnya di sana, running harga itu dan banyak penolakan di sana. Ketika sudah mulai banyak penolakan, pasti nanti mulai berlawanan. Sama halnya dengan di atas penolakan berlawanan, dia turun. Ketika di breakout, nah ini breakout ini tembus, tetapi kalau breakoutnya kecil ini menanggung. Artinya nanggung ini apa? Di atas ada ekor lagi. Maka ini jangan disebut breakout. Breakout itu ketika betul-betul tebal begini. Contohnya misalkan di sini di area ini adalah area resisten. Begitu resisten di sini, nah breakoutnya tebal dan tidak meragukan di sana. Di sebelah kirinya jauh dari resisten, masih ditembus. Ini adalah breakout tebal, kemudian sudah selesai ganti candle. Kalau hanya sumbu kemudian balik atau kembali ke atas, maka ini bukan breakout. Breakout lagi contoh ini sudah sumbu hijau, breakout di atas. Ini adalah misalkan breakout. Nah, ini adalah breakout yang sempurna dan akurat yang begini, yang tebal begini, kuat begini. Nah, ini adalah bagian-bagian cara kita mengenali bagaimana breakout atau hanya koreksi. Ya, ada lagi yang ditanyakan Ibu? Ya, cukup Pak. Ya, Makasih. nanti materi yang kemarin tidak ikut jenengan hari Senin, hari Selasa, nanti saya kasih linknya bisa dilihat dulu biar nanti ada kesinambungan pembelajaran yang kemarin kita sampaikan
sampai tersambung hari ini, besok dan lusa nanti akan saya sampaikan linknya. Iya, Tinggal dari dilihat hari aja. Senin ya Pak berarti Ya, Pak ya? dari hari Senin dan Selasa nanti saya kasih linknya, jangan tonton videonya diulang-ulang Halo, sampai paham. malam Iya. Pak. Oke, ya silakan ya Bapak. Ganti siapa ini? Pak Hardian. Malam Pak Wijaya. Ya, silakan. Malam Pak Wijaya. Ya, Pak Popo ya, Palembang ya. Halo, malam Pak Wijaya. Oke, selamat malam Pak. Halo. Silakan Pak. Ya, iya Palembang Pak O. Ya, silakan Pak Popo. Saya mau tanya ini Jaya mau running di candle ketiga. Yang mana Pak? Pas posisi stopnya itu di pas runningnya ini di candle ketiga. Ketika yang pagi tadi, 3 jauh. yang mana Pak? Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus, saya kurang bisa. Mohon maaf Pak Popo, suaranya saya tangkap putus-putus, jadi saya kurang paham Pak. Yang saya tangkap kurang paham, sehingga nanti saya takut memberikan jawaban yang salah. Karena itu kalau mungkin ada kendala sinyal, ya mohon silakan diketik saja Pak di chat, mungkin saya bisa membaca di sana. Ya, karena kalau nanti disampaikan di audio dan terkendala sinyal, takutnya nanti saya salah menyampaikan jawaban. Ya, mudah-mudahan sinyalnya tidak buruk di sana, bisa menyampaikan lewat audio. Saya mau tanya Pak. Baik, silakan Ibu. Dari Ibu siapa ini? Rin, Pak. Ibu Rin, nggih. Bu Rin, monggo Bu Rin. Ini Pak, kebetulan pas Januari sedang Iya. berbuka nih Pak. Nah, itu kan ada candle merah 2 ya kan, kalau ikut salah entry kan itu udah candle merah 2 langsung sell ya Pak. Yang tadi Yang mana Bu? Pak. Yang mana Bu? 4 Januari ini 4 ada 2 Januari. candle merah, di bawah di atas juga ada 2 Oh iya. merah. 4 Januari Pak. Yang atas 4 ini. Januari. Ya. Ini Bu ya, yang atas ini ya. Ya, ini ada candle merah 2 yang paling bawah Pak, yang di bawah, terus yang di tengah juga ada candle merah 2. Kalau saya lihat kan itu kan langsung itu syarat untuk sell ya Pak. Tapi sell di situ dua-duanya tuh Pak langsung turunnya sedikit, naiknya tinggi banget. Oke, Nah, itu kan baik. nah gimana menghadapinya gitu Pak kalau Oke, kayak gitu. baik. Gimana Pak? Oke Bu Rin, Paling terima bawah kasih. yang ada Baik. candle merah 2. Nah, Oke. itu kan kalau biasa entry itu kan sell ya Pak, langsung sell. Tapi kan justru malah naik gitu, naik tinggi. Baik. Nah, itu gimana Pak? Oke Bu, sudah saya tangkap Bu pertanyaannya. Saya akan coba untuk menjelaskan. Jadi mulai dari sini dulu ya. Ini ada merah. Oke. Sebelumnya tadi juga sudah saya jelaskan, ketika kita mau entry, ya ada 2 syarat ini, maka perhatikan candle sebelumnya yang terbentuk di sana. Jadi jangan fokus hanya di candle merah, tetapi yang terbentuk di candle sebelumnya ini panjang penolakannya. Jadi ini ya kita lihat juga di sini. Maka tadi seperti saya sampaikan, per karakter candle ini kita baca yang terbentuk. Yang terbentuk ini kita baca di kondisi ini apa yang terjadi. Nah, kalau kita melihat ini bodinya kecil, ekornya panjang. Antara dan bodi dan ekor lebih panjang ekornya. Kemudian rasionya, perbandingannya tetap panjang ekornya. Apa artinya? Jadi ini sebelum ini naik, dia pernah turun. Artinya pernah turun sampai di sini. Sell. Kemudian ditolak oleh buyer. Penolakan buyer ini jauh lebih kuat daripada seller karena sampai menembus titik pembukaan. Artinya buyer kuat di sana. Ya, buyer kuat di sana. Kemudian dilihat, harusnya di logika kita, buyer kuat di sana ini kita jangan fokus di sell. Fokus kita adalah buy. Ya, cara mindset kita begitu ya. Ketika ada kuat di sana, ada penolakan buyer yang kuat, ya, walaupun ada sinyal, ada petunjuk sell, tetapi penolakan buyer jauh lebih kuat. Kemudian dilihat komposisi candle yang terbentuk sebelumnya.
Kalau kita melihat komposisi candle yang terbentuk sebelumnya, buyer 98% mendominasi. Artinya kekuatan sellnya kecil sekali. Maka jangan fokus di sell dulu. Ya, kalau kondisi seperti ini jangan fokus di sell dulu. Walaupun ini misalkan muncul sell begini, apakah ini serta merta kita bisa entry sell? Ya, kalau kita menganut dua syarat itu tidak masalah, tidak sah-sah saja, tidak masalah. Tetapi yang perlu kita pertimbangkan sekali lagi, candle yang terbentuk itu seperti apa. Candle merah-merah ini ada penolakan panjang, sehingga kehati-hatian kita harus kita fokuskan juga per karakter itu kita lihat. Ini memang merah-merah, tetapi penolakannya luar biasa, penolakannya. Jadi kalau kita tadi membaca karakteristik candle, maka bodinya kita lihat, ekornya atau sumbunya kita lihat, kemudian perbandingan antara sumbu dan ekor, ya, antara sumbu dan ekor kita lihat. Kalau banyak penolakannya, ya, banyak penolakan atau banyak ekornya, ini di bawah ini ekor di bawah ini menunjukkan penolakan buyer. Jadi turun sampai di bawah ditolak oleh buyer, turun sampai di bawah tolak oleh buyer. Maka fokus kita sebenarnya buyer. Fokus kita adalah buyer, tinggal menunggu petunjuk selanjutnya mengkonfirmasi buy. Artinya menunggu candle body hijau di sana. Ya, baru ketika body hijau kita baru masuk buy lagi. Sekali lagi, yang kita lakukan tidak hanya melihat warna, tetapi lihatlah karakteristik yang terbentuk di sana, termasuk yang merah yang atas ini, ya, termasuk yang ini sama. Ini hati-hati dengan penolakan-penolakan. Kita bisa lihat, kita bisa bayangkan di sana. Ini tadi awalnya dia turun, seller sampai di sini. Oke, seller sampai di sini. Kalau kita lihat, ini adalah area support, ya, area support di sini. Kenapa saya sebut area support? Perhatikan sampai ke bawah, ya.